Bab 1. Soal perempuan. Satu pengalaman beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih orang interniran. Pada suatu hari, saya datang bertamu bersama-sama seorang kawan, dan istri kawan itu pada salah seorang kenalan saya yang mempunyai toko kecil. Rumah kediaman dan toko kenalan saya itu bersambung satu sama lain. Bagian muka dipakai buat toko, bagian belakang dipakai buat tempat kediaman. Dengan budi yang amat manis kami diterima oleh kenalan itu. Dipersilahkan duduk. Kami, yaitu kawan saya, istrinya saya, dan tuan rumah, duduk berempat dekat meja tulis toko itu. Sigaret dikeluarkan, teh dihidangkan. Sesudah bercakap-cakap sebentar, bagaimana kesehatan, bagaimana perdagangan, maka kami, para tamu, menerangkan kepada tuan rumah bahwa maksud kami datang bukanlah untuk membeli ini atau itu, melainkan semata-mata hanya buat bertamu saja. Istri kawan saya menanyakan bagaimana keadaan nyonya rumah. Ia ingin berkenalan dengan nyonya rumah. Di sini tuan rumah nampak menjadi sedikit kemalu-maluan. Rupanya ia dalam kesukaran untuk menjawab pertanyaan itu. Sebentar telinganya menjadi kemerah-merahan, tapi ia menjawab dengan ramah tamah. "Oh, terima kasih. Ia dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi sayang beribu sayang, ia kebetulan tidak ada di rumah. Ia menengok bibinya yang sedang sakit." Istri kawan saya menyesal sekali bahwa nyonya rumah tidak ada di rumah. Terpaksa ia belum dapat berkenalan dengan dia hari itu. Tetapi tak lama kemudian, saya yang duduk berhadapan kain takbir yang tergantung di pintu yang memisahkan bagian toko dengan bagian rumah tinggal, saya melihat kain takbir itu bergerak sedikit, dan saya melihat mata orang mengintai. Mata seorang perempuan. Saya melihat dengan nyata kaki dan ujung sarung yang kelihatan dari bawah takbir itu adalah kaki dan ujung sarung perempuan. Dengan segera saya palingkan muka saya, berbicara dengan tuan rumah dengan memandang muka dia saja. Tetapi pikiran saya tidak tetap lagi. Satu soal telah berputar di kepala saya. Bukankah perempuan yang mengintai tadi itu istrinya tuan rumah? Mana bisa tuan rumah toh menyatakan bahwa istrinya sedang merawat orang sakit. Tetapi mengapa ia tadi kelihatan malu-malu, telinganya kemerah-merahan tatkala ditanya di mana istrinya? Saya ada dugaan keras bahwa tuan rumah itu tidak berterus terang. Rupa-rupanya istrinya ada di rumah, tetapi ia tak mau memanggilnya keluar supaya duduk di toko bersama-sama kami. Sebaliknya, ia tak mau mempersilahkan istri kawan saya supaya masuk ke dalam, ke bagian belakang, tempat kediamannya sehari-hari. Barangkali memang tidak ada tempat penerimaan tamu yang layak di tempat kediamannya itu. Ia nyata malu. Sesudah bercakap-cakap seperlunya, kami bertiga permisi pulang. Kami mengambil jalan melalui kedai-kedai dan pasar pula. Tapi pikiran saya terus melayang memikirkan satu soal wanita, kemerdekaan. Bila mana semua sarinah-sarinah mendapat kemerdekaan. Tetapi, ya, kemerdekaan yang bagaimana? Kemerdekaan seperti yang dikehendaki oleh pergerakan feminismekah yang hendak menyamaratakan perempuan dalam segala hal dengan laki-laki? Kemerdekaan ala Kartini, kemerdekaan ala Khalidah Hanum, kemerdekaan ala Kolontai. Seorang kawan saya, guru sekolah di Bengkulu, mempunyai seorang istri yang ia cintai benar. Kedua lagi istri ini saya kenal betul-betul. Kedua-duanya saya anggap seperti adik saya sendiri. Sang suami di alam Bengkulu termasuk golongan modern. Tetapi istrinya kadang-kadang mengeluh kepada saya bahwa ia merasa dirinya terlalu terkurung. Di luar pengetahuan istrinya, saya anjurkan kepada kawan saya itu supaya ia memberi kemerdekaan sedikit kepada istrinya. Ia menjawab, ia tak mengizinkan istrinya keluar rumah, justru oleh karena ia amat cinta dan menjunjung tinggi kepadanya.
Ia tak mengizinkan istrinya keluar rumah untuk menjaga jangan sampai istrinya dihina orang. Percayalah Bung, saya tidak ada maksud mengurangi kebahagiaannya. Saya hargakan dia seperti sebutir mutiara. Sebagai sebutir mutiara, tidakkah banyak suami-suami yang menghargakan istrinya sebagai mutiara, tetapi sebenarnya merusak atau sedikitnya mengurangi kebahagiaan istrinya itu. Mereka memuliakan istrinya mereka cintai sebagai barang yang berharga, mereka pundi-pundikannya sebagai mutiara, tetapi justru sebagaimana orang menyimpan mutiara di dalam kotak, demikian pula lah mereka menyimpan istrinya itu di dalam kurungan atau pingitan, bukan untuk memperbudaknya, bukan untuk menghinanya, bukan untuk merendahkannya, katanya, melainkan justru untuk menjaganya, untuk menghormatinya, untuk memuliakannya. Perempuan mereka hargai sebagai dewi, perempuan mereka pundi-pundikan sebagai dewi, tetapi mereka jaga dan awasi dan awas-awaskan dan selalu tolong juga sebagai satu makhluk yang sampai mati tidak akan menjadi akhir balik.